Prabowo, sebentar dulu. Kalau itu yang dimaksudkan oleh Prabowo, berarti Prabowo sedang berbicara tentang bagaimana Soeharto dulu mendorong penanaman modal asing. Nggak ada hubungannya. Itulah kemudian masuk investasi asing. Nah, semua itu sebenarnya sedang membelejeti sejarah hidupnya sendiri, sejarah hidup keluarganya sendiri. Oke, ini menurut maksudnya saya dilihat jangan. Dia ingin menjaga kita jangan mau dibodohin, jangan mau masalah fundamental yang memang jadi diciptakan kita harus oleh siap dengan segala kemungkinan. Dia nggak ada oleh hubungan. Soeharto. Dinasti. Salah satu contohnya begini, sebuah penelitian mengatakan penguasaan tanah keluarga Cendana itu sampai 400.000 hektar. Itu satu keluarga saja. Kalau kita buka satu persatu siapa saja yang memiliki hak atas tanah di Indonesia dalam bentuk misalnya izin-izin penggunaan tanah segala macam, semuanya keluarga konglomerat yang dibangun oleh Orde Baru. Baik, oke. Soal pidato Indonesia bubar, Adian Napitupulu, Prabowo sedang mempermalukan dirinya sendiri. Tanah, kan Prabowo sampaikan di pidato itu, tanah Indonesia yang luas, yang subur, 74% dikuasai oleh segelintir orang, tidak lebih dari 1%. Gini rasionya ketimpangan penguasaan lahan tanah berapa? 0,8%, 0,80. Itu artinya apa? 1% penduduk Indonesia menguasai 80% lahan. Nah, ini juga persoalan. Sombong amat. Nah, pertanyaan saya, penasihat politiknya kemana? Dengerin Jangan dicerobot, jangan dijebloskan jadi begini, seperti itu ini fakta ya. Tadi saya mau bandingkan ya, ini fakta, itu faktanya ya kan. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang besar, yang luas, dikuasai oleh segelintir orang, dikelola bahkan asing, uangnya dibawa keluar. Kita apa menikmati? Ya, nggak artinya, ada. Minyak, gas, begini, semua diekspor dan sebagainya, dikuasai dengan harga murah lagi. Bodohnya kita. Di luar negeri lebih tinggi, kita kok jual murah. Kalau itu kemudian yang dimaksudkan Prabowo, sebentar dulu. Kalau itu yang dimaksudkan oleh Prabowo, berarti Prabowo sedang berbicara tentang bagaimana Soeharto dulu mendorong penanaman modal asing. Nggak ada hubungannya. Itulah kemudian masuk investasi asing. Nah, semua itu sebenarnya sedang membelejeti sejarah hidupnya sendiri, sejarah hidup keluarganya sendiri. Oke, ini menurut maksudnya saya dilihat jangan. ini, begitu. Jadi begini, dan kita itu ini bukan visioner. melihat masalah itu. Potensinya ada, kenapa nggak ini yang diungkapkan pada pidato di depan banyak orang begitu, Bang? Justru disitulah hebatnya kelebihan Prabowo, dia visioner ke depan ya. Kita ini sebagai bangsa selalu dibodoh-bodohin, dinindak bobokan dengan sebagainya, ya kan? Kita negara kaya, memang kaya, tapi kenapa miskin? Kita diem aja menikmati kemiskinan. Harus komprehensif. Yang ketiga, ya, sudah menguasai lahan, sudah menguasai sumber daya alam, menikmati keuntungan kekayaan dari kemudahan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, ya kan, termasuk impor-impor, harga murah dijual ke luar negeri, termasuk dimodali oleh bank BUMN. Pengusaha-pengusaha besar ini setelah untung kaya, uangnya taruh di luar. Di mana? Di Singapura, di Hong Kong, di Cina, di mana? Di Swiss dan lain-lain. Sehingga kita tidak bisa menikmati uang kita sendiri. Bahkan Pak Jokowi mau bikin jalan sampai ini utang, makanya sampai 4.000 lebih. Kenapa? Karena kita tidak bisa membiayai infrastruktur. Itu masalah kita. Jadi kita harus jujur melihat bahwa apa yang disampaikan Bapak Prabowo ini masalah yang sangat fundamental. Dia ingin menjaga kita jangan mau dibodohin, jangan mau masalah fundamental yang memang. Nanti saya jelaskan. Nanti Anda jawab. Ini juga persoalan kenapa Prabowo sedang bercerita tentang bagaimana dinasti Cendana menguasai Indonesia selama 10 tahun. Nggak ada hubungan sama Cendana. Karena semua izin-izin penguasaan lahan terbesar itu dikeluarkan di zaman Cendana. Nggak ada. Di zaman Orde Baru. Jadi data-data yang sekarang ini salah gitu, Bang? Bagaimana? Data tadi yang pertama, dia mempermalukan dirinya ketika mengutip novel fiksi sebagai argumentasi depan pidato terbuka. Satu. Kedua, dia mengutip cerita yang salah. Cerita yang membuka bagaimana kemudian keluarga Orde Baru Cendana ini mengambil tanah-tanah rakyat di mana-mana, memberikan izin penguasaan tanah di mana-mana dan sebagainya. Enggak begitu. Jadi sebenarnya dua hal dalam pidato ini, dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pidatonya menyebut bahwa Indonesia terancam bubar pada tahun 2030. Menurut politikus PDIP Adian Napitupulu, Prabowo sedang mempermalukan dirinya sendiri karena pidatonya mengutip dari novel fiksi. Jadi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Dia nggak ada hubungan oleh Soeharto. dinasti. Salah satu contohnya begini, sebuah penelitian mengatakan penguasaan tanah keluarga Cendana itu sampai 400.000 hektar. Itu satu keluarga saja.
Oke, Kalau baik. kita buka satu persatu siapa saja yang memiliki hak atas tanah di Indonesia dalam bentuk misalnya izin-izin penggunaan tanah segala macam, semuanya keluarga konglomerat yang dibangun oleh Orde Baru. Baik, oke. Kita lihat nih, Oke, contoh oke. Uni Soviet. Ini tidak Tunggu. membangun satu konglomerasi sekalipun. Oke, kita kembali siapa lagi. yang mau- Indonesia yang luas, yang subur, 74% dikuasai oleh segelintir orang. Tidak lebih dari 1%. Gini rasionya ketimpangan penguasaan lahan tanah berapa? 0,8%, 0,80. Itu artinya apa? 1% penduduk Indonesia menguasai 80% lahan. Nah, Itu ini juga fakta. persoalan. Sombong amat. Nah, pertanyaan saya, penasihat politiknya kemana? Dengerin Jangan satu ya. diceroboh, jangan Jadi dijebloskan begini, seperti itu dong. ini fakta ya. Tadi saya mau bandingkan ya, ini fakta. Itu faktanya ya kan. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang besar, yang luas, dikuasai oleh segelintir orang, dikelola bahkan asing, uangnya dibawa keluar. Kita apa menikmati? Ya, Nggak ada. artinya Minyak, berarti gas, begini. semua diekspor dan sebagainya, dikuasai dengan harga murah lagi. Bodohnya kita di luar negeri lebih tinggi, kita kok jual murah. Kalau itu yang Kemudian dimaksudkan Prabowo, sebentar dulu. Kalau itu yang dimaksudkan oleh Prabowo, berarti Prabowo sedang berbicara tentang bagaimana Soeharto dulu mendorong penanaman modal asing. nggak ada Enggak hubungannya. dong. Itulah Sebentar, kemudian selesaikan masuk dulu. investasi asing. Nah, semua itu sebenarnya sedang membelejeti sejarah hidupnya sendiri, Nggak ada sejarah hidup hubungannya. keluarganya sendiri. Oke, ini Menurut maksudnya saya, dilihat saat jangan. ini, begitu. Jadi begini, Dan kita itu ini bukan visioner. melihat masalah itu. Potensinya ada, kenapa nggak ini yang diungkapkan Begini, pada pidato begini. di depan banyak orang begitu, Bang? Justru disitulah hebatnya kelebihan Prabowo, dia visioner ke depan ya. Kita ini sebagai bangsa selalu dibodoh-bodohin, didindak-bobokkan dengan sebagainya, ya kan? Kita negara kaya, memang kaya, tapi kenapa miskin? Kita diem aja menikmati kemiskinan. Harus komprehensif. Yang ketiga, ya, sudah menguasai lahan, sudah menguasai sumber daya alam, menikmati keuntungan kekayaan dari kemudahan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, ya kan, termasuk impor-impor, harga murah dijual ke luar negeri, termasuk dimodali oleh bank BUMN. Pengusaha-pengusaha besar ini setelah untung kaya, uangnya taruh di luar. Di mana? Di Singapura, di Hong Kong, di Cina, di mana? Di Swiss dan lain-lain. Sehingga kita tidak bisa menikmati uang kita sendiri. Bahkan Pak Jokowi mau bikin jalan sampai ini utang, makanya sampai 4.000 lebih. Kenapa? Karena kita tidak bisa membiayai infrastruktur. Itu masalah kita. Nah, Jadi itu. kita harus jujur melihat bahwa apa yang disampaikan Bapak Prabowo ini masalah yang sangat fundamental. Oke. Dia ingin menjaga kita jangan mau dibodohin, jangan mau Masalah dinafikan. fundamental yang memang Nanti saya jelaskan. Nanti Anda Ini jawab. bukan. Ini juga persoalan kenapa Prabowo sedang bercerita tentang bagaimana dinasti Cendana menguasai Indonesia selama Nggak ada 40 hubungan, tahun. nggak ada hubungan sama Cendana. Karena semua izin-izin penguasaan lahan terbesar itu dikeluarkan di zaman Cendana. Nggak ada, Di zaman nggak ada. Orde Baru. Jadi Nah, data-data yang maksud sekarang saya ini salah sebenarnya- gitu, Bang? Bagaimana? Data-data tadi yang Pertama, Bang dia Riza katakan mempermalukan salah. dirinya ketika mengutip novel fiksi sebagai argumentasi depan pidato terbuka. Satu. Kedua, dia mengutip cerita yang salah. Cerita yang membuka bagaimana kemudian keluarga Orde Baru, Cendana ini mengambil tanah-tanah rakyat di mana-mana, memberikan izin penguasaan tanah di mana-mana dan sebagainya. Nggak begitu. Jadi sebenarnya dua hal dalam pidato ini, dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pidatonya menyebut bahwa Indonesia terancam bubar pada tahun 2030. Menurut politikus PDIP Adian Napitupulu, Prabowo sedang mempermalukan dirinya sendiri karena pidatonya mengutip dari novel fiksi. Memang Jadi kita diciptakan harus siap dengan segala oleh dinasti kemungkinan. dia, Nggak ada oleh hubungan. Soeharto. Oh, dinasti Salah satu hubungannya. contohnya Oke. kayak gini. Sebuah penelitian mengatakan penguasaan tanah keluarga Cendana itu sampai 400.000 Oke. hektar loh. Oke. Itu satu keluarga saja. Oke, Kalau baik. kita buka satu persatu siapa saja yang memiliki hak atas tanah di Indonesia dalam bentuk misalnya izin-izin penggunaan tanah segala macam, semuanya keluarga konglomerat yang dibangun oleh Orde Baru. Baik, oke. Kita lihat nih, Oke. contoh Uni Oke. Soviet. Ini tidak Tunggu. membangun satu konglomerasi sekalipun. Oke, kita Nah, kembali siapa lagi. yang mau- Indonesia yang luas, yang subur, 74% dikuasai oleh segelintir orang.
tidak lebih dari 1%. Gini rasionya ketimpangan penguasaan lahan tanah berapa? 0,8%, 0,80. Itu artinya apa? 1% penduduk Indonesia menguasai 80% lahan. Nah, ini juga persoalan. Sombong amat. Nah, pertanyaan saya, penasehat politiknya kemana? Dengerin Jangan satu ya. dicerobot, jangan dijebloskan Jadi begini, seperti itu dong. ini fakta ya. Tadi saya mau bandingkan ya, ini fakta. Itu faktanya ya kan. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang besar, yang luas, dikuasai oleh segelintir orang, dikelola, bahkan asing, uangnya dibawa keluar. Kita apa menikmati? Ya, Nggak ada. artinya Minyak, berarti begini. gas